Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menikmati berkat Tuhan melalui ibadah pagi ini. Kiranya Tuhan menolong sehingga terus bertumbuh dalam kehendak Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita dan Roh Kudus adalah setia. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cepat, sehingga dipilih Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia tergemar, tergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Jemaat Tuhan, nats pembimbing pada hari ini, Mazmur 6 ayatnya yang ke-10. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya. Kututut tanpa jemu kasih setia Tuhan, kututut tanpa jemu kasih setia-Mu turun-temurun. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya. Jemaat yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan mengaku dosa kita kepada Tuhan.
Kita mengambil sikap berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kami. Dalam setiap keadaan kami, Tuhan tetap baik. Saat ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami memohon maaf ya Tuhan Yesus. Kami memohon agar setiap dosa-dosa kami ya Tuhan, boleh Engkau ampuni ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami ya Tuhan Yesus. Apapun ya Tuhan, jikalau kami menyakiti sesama kami, mari Tuhan Engkau ampuni. Melalui pikiran kami ya Tuhan Yesus, mari Engkau ampuni ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Yesus, kami boleh menjadi bersih ya Tuhan Yesus di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemerincing. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Yesus yang Maha Baik, saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengar perkataan Tuhan. Kami siap untuk menerima firman Tuhan. Diamkan hati kami Tuhan Yesus, diamkan pikiran kami ya Tuhan, agar kami tetap terfokus dengan apa yang akan diberitakan oleh Ibu Pendeta. Tuhan memberkati pendeta kami ya Allah Bapa, sehingga dengan apa yang akan ditaburkan Tuhan, itu boleh menjadi kekuatan daripada kami. Berkati perkataannya ya Tuhan, sehingga apa yang akan diberitakan, itu boleh menjadi pegangan untuk kami. Boleh menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berfirmanlah, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Kejadian pasal 32 ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Kejadian 32 ayat 22 sampai dengan ayat 31 dengan perikop pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing," sahut Yakub. "Aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub,
tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Penil. Sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikian pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Yang diberkati Tuhan ialah kita mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati dan menerapkannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom jemaat kekasih Kristus. Kita bersyukur pada hari ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Maka hari ini kita disuguhkan sebuah perenungan dengan tema bergumul dan berdoa kepada Allah, kita memperoleh berkat kemenangan iman. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, sesuai dengan nama Yakub yang artinya adalah penipu, penjegal, penipu ulung, sebuah kelakuan negatif telah terlihat ketika dia dilahirkan, di mana dikatakan Yakub memegang tumit dari kakaknya Esau. Itu sering ditafsirkan bahwa dia berusaha untuk menjegal kakaknya Esau keluar supaya dia yang lebih dulu keluar. Diceritakan dia menipu bapaknya Ishak dengan dibantu oleh ibunya Ribka agar mendapatkan berkat hak kesulungan yang adalah haknya Esau. Akibat dari kasus penipuan itu, timbul rasa takut kemarahan antara Esau dan Yakub. Yakub lalu lari ke rumah pamannya Laban di daerah Mesopotamia. Dan di sana pun ternyata Yakub juga melakukan penipuan. Memang dia penipu ulung. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, tetapi ternyata dalam pembacaan kita, Yakub akhirnya diubahkan oleh Allah. Diubahkan dengan perjumpaannya dengan Allah, tetapi juga karena dia sendiri yang membuka hatinya untuk mau menyerahkan kehidupannya dalam pergumulannya dengan Allah. Ini memang adalah cerita yang sangat menarik. Yakub menang. Kemudian namanya diubah, bukan lagi Yakub tetapi telah menjadi sebuah nama yang besar, yaitu Israel. Allah berbicara kepada Yakub, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul dengan Allah dan engkau menang. Yakub bergumul dengan seorang pria yang kita baca hingga fajar menyingsing. Sebuah waktu yang sangat berat. Dia bergumul. Sebuah pertarungan yang sangat menguras tenaga. Dan dari pertarungan itu, Yakub memperoleh 3 hal, Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang pertama adalah nama baru, yaitu Israel. Yang kedua, pangkal pahanya yang sakit. Dan yang ketiga adalah berkat kemenangan iman. Kalau kitab Hosea mengatakan bahwa Yakub dapat menang dalam pergumulannya bukan karena kekuatan yang dimilikinya, tetapi dengan menangis.
Dia juga memohon dengan belas kasihan. Itu kunci kemenangan dari Yakub ketika dia bergumul. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Mungkin kita sekarang ini ada dalam pergumulan yang berat. Masing-masing keluarga, masing-masing pribadi, sementara menghadapi pergumulan, tantangan, atau ujian yang harus dia hadapi. Entah itu pergumulan akibat dari kesalahan sendiri, atau mungkin memang Tuhan sedang menguji kita khususnya di tengah-tengah pandemi ini. Nah, bagaimanakah sikap kita? Mari kita melihat Yakub bukanlah manusia yang sempurna sama dengan kita. Dia bahkan merupakan karakter yang memiliki cukup banyak kelemahan. Kehidupan Yakub begitu lekat dengan persoalan tipu-menipu, tetapi di balik kelemahan itu, Yakub ternyata memiliki iman yang sangat kuat kepada Allah. Iman yang percaya, yang berjuang untuk mendapatkan berkat Allah, dan semuanya itu tidak sia-sia. Memang kita perlu untuk datang bergumul kepada Tuhan. Ketika ada dalam ketakutan, ketika ada dalam kekhawatiran, ketika banyak tekanan-tekanan datang menghampiri hidup kita, jangan lari, jangan curhat ke tempat yang salah, tetapi larilah kepada Allah, bergumullah kepada Allah. Izinkanlah Allah hadir di dalam rumah kita. Izinkanlah Allah hadir dalam diri kita untuk mengubahkan hidup kita, seperti yang dialami oleh Yakub. Sehingga kita pun belajar bagaimana Yakub berusaha untuk menomorsatukan Tuhan. Dia mengosongkan dirinya. Kita ingat bagaimana juga Yesus ketika dia berjuang, dia bergumul, dia mau memenangkan kita manusia yang berdosa, maka Yesus mengosongkan dirinya. Dia menjadi teladan. Itu dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita melihat bahwa Yakub telah sungguh-sungguh bergumul dengan Allah, maka Allah sendiri yang mengizinkan Yakub menang. Bahwa Yakub telah memperoleh berkat kemenangan iman. Pergumulan Yakub dengan Allah sepanjang malam berakibat berkat dalam hidupnya. Pergumulan kita dengan Allah, kita terus-menerus menjalin hubungan yang intim dengan Allah, itu pun akan berakibat berkat Allah dalam kehidupan kita. Mari kita aminkan ini menjadi kemenangan yang juga telah diraih oleh Yakub. Bisa juga kita peroleh dengan cara yang sama seperti yang Yakub lakukan. Kalaupun kita berdosa di hadapan Tuhan, mari bergumul dan berdoa kepada Allah. Berkat besar diberikan Allah kepada Yakub, bukan berhubungan dengan jawaban atas permintaan Yakub, melainkan lebih kepada penggenapan janji Allah, karena Allah punya rencana yang indah dalam kehidupan dari Yakub. Yakub menamai tempat itu, tempat di mana dia berjumpa dengan Allah, Peniel. Dalam bahasa Ibrani artinya melihat Allah. Lokasi ini ada berada di tepi Sungai Yordan. Dan disinilah Yakub menyadari bahwa dia sudah diberkati oleh Allah. Dia sudah berhadapan muka dengan Allah dan dia selamat. Banyak waktu dan kesempatan diberikan oleh Allah supaya kita berhadapan muka dengannya. Tetapi banyak orang menyia-nyiakan itu karena lebih melakukan apa yang dia inginkan, seperti pembacaan kita pada minggu lalu. Roh Kudus yang membantu kita, asalkan kita melepaskan segala keinginan-keinginan daging, tetapi yang kita utamakan adalah keinginan roh. Tidak mengapa kita merendahkan diri di hadapan Tuhan.
Tidak mengapa kita datang juga merendahkan diri di hadapan orang-orang di sekitar kita. Apalagi sebagai pelayan Tuhan. Kita memang harus mengalami penderitaan, tekanan, ujian-ujian iman. Tetapi bila kita bergumul dekat dengan Allah, niscaya kita memperoleh kemenangan. Seperti yang dialami oleh Yakub. Karena Yakub ternyata adalah orang pilihan Allah. Dan dia datang kepada Allah, menyerahkan segala perkara kekhawatiran kepada Allah, sehingga Allah menolongnya dengan cara yang diinginkan oleh Allah. Ketika ada tantangan yang kita hadapi, Bapak Ibu jemaat Tuhan, datanglah kepada Allah. Mari kita menghadapi semuanya ini bersama-sama dengan Allah. Allah akan menepati janjinya untuk menolong kita menghadapi setiap pencobaan yang harus kita hadapi. Yakub sudah disertai oleh Allah sepanjang hidupnya ketika ia berjalan bersama-sama dengan Allah dan menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Allah. Tuhan juga akan menyertai kehidupan kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Mari jemaat Tuhan, bersama dengan semua orang percaya, kita ikrarkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya dengarkanlah ajakan yang diambil dalam Mazmur 4 ayatnya yang ke-6. Mazmur 4 ayatnya yang ke-6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada
sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kembali kami datang di hadapan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan, atas setiap berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengaku ya Tuhan bahwa Engkau Allah yang hidup. Di tengah-tengah kesusahan pandemi corona ya Tuhan, kami bersyukur Allah tetap memelihara kami. Bahkan Allah tetap memberikan kami berkat-berkat ya Tuhan. Karena itu dengan hati yang penuh dengan sukacita ya Tuhan, kami bawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah ya Tuhan persembahan ini boleh menjadi korban bakaran yang berbau harum ya Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati persembahan kami ini ya Tuhan Yesus. Berkati kami tangan-tangan yang sudah memberi ya Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami usahakan, itu semua boleh berhasil. Ajar kami ya Tuhan untuk dapat memberikan sebagian dari penghasilan kami untuk persembahan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ingatkan kami juga ya Tuhan Yesus untuk hidup dengan hemat ya Tuhan Allah. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Baik. Biarlah persembahan ini kami bawa di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Haleluya, amin. Jemaat, mari kita berdoa. Kami datang tunduk di hadapan-Mu ya Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih, sebab pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Dan janji-Mu ketika kami bergumul dengan Engkau, Engkaulah Allah yang memiliki kuasa, yang akan menyertai kami, dimanapun kami pergi dan berada. Bagaimanapun situasi yang harus kami hadapi, Engkau menyertai kami, asalkan iman percaya kami kuat di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tetap berdoa bergumul, tetap dekat dengan Engkau Allah yang hidup. Berkati setiap kami yang sudah beribadah, yang sudah mendengarkan firman Tuhan, yang sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tidak akan mengurangi makna sukacita iman kami dan pengharapan kami kepada Yesus Kristus. Berkati setiap keluarga-keluarga, kepala-kepala keluarga di Jemaat Gemindo Sebaot, supaya mampu membawa keluarganya untuk mengasihi Tuhan, untuk setia beribadah, taat mengasihi Tuhan, bersama dengan seisi keluarganya. Kami berdoa dan bersyukur ya Tuhan, untuk setiap berkat yang Engkau berikan di tengah-tengah jemaat-Mu Gemindo Sebaot. Kami bersyukur bersama dengan anak kekasih adik Timothy Sianturi yang sudah Engkau izinkan untuk bersukacita ketambahan satu lagi usia dalam kehidupannya menjadi 3 tahun. Biarlah Tuhan selalu menolong, menyertai, memberkati anak kekasih Timothy. Biarlah kehidupannya selalu terpelihara, mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, dan mengasihi keluarganya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dengan segala sukacita yang boleh dinikmati oleh jemaat. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan membuka-bukakan jalan bagi setiap usaha pekerjaan, bagi setiap rencana-rencana keluarga-keluarga yang ada. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa bagi mereka yang sementara bergumul, sementara berusaha bagaimana untuk boleh melanjutkan kehidupan ini di dalam tuntunan Tuhan. Biarlah Engkau menyertai, mencukupkan segala kebutuhan kami, dan mendengarkan segala permohonan, bahkan kerinduan hati dari setiap anak-anak-Mu. Kami mau berdoa di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah bangsa kami
Ketika pandemi ini masih berlangsung, Tuhan, Engkau datang menolong. Hanya kepadamu kami meminta, biarlah Engkau sendiri yang memberi kami kekuatan untuk melewati pergumulan dan pencobaan ini. Kami mau berdoa, biarlah untuk rencana dari majelis jemaat dan seluruh jemaat dalam new normal nanti untuk membuka gedung gereja jadi tempat kami untuk berkumpul bersama-sama lagi beribadah, maka Tuhan, Engkau kiranya mendengarkan. Segala bentuk-bentuk persiapan telah disiapkan oleh majelis jemaat. Tuhan memberkati semuanya itu untuk kiranya boleh dipakai dalam kami memulai dan mempersiapkan diri untuk membuka kembali rumah ibadah. Engkau memberkati pelayanan majelis jemaat, memberkati seluruh jemaat Gemindo Sebaot selalu dalam lindungan Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa Indonesia yang masih dalam pergumulan, di mana di kota Jakarta ini begitu banyak wilayah yang masih terkena zona merah. Tuhan, Engkau tilik, Engkau menyertai memberkati. Biarlah kasih sayang Tuhan juga ada kepada pemerintah kami yang berupaya sekuat tenaga untuk bagaimana melindungi seluruh bangsa ini. Berkati ya Tuhan, kami berdoa, Tuhan selalu campur tangan. Inilah doa kami Bapa. Dengarkanlah seruan kami masing-masing yang datang merendahkan diri, bergumul dan berdoa kepadamu. Kami sampaikan semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah, lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari. Engkau milikku abadi, segalanya bagiku. Di sepanjang ziarahku ingin ku bersamamu, ku dekat padamu, ku dekat padamu. Di sepanjang ziarahku ingin ku bersamamu. Bukan nikmat duniawi yang menjadi doaku, ku senang bersusah payah asal kau bersamaku. Ku dekat padamu, ku dekat padamu, ku senang bersusah payah asal kau bersamaku. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.